Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas materi limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Oke, baik. Untuk materi limit ketahinggaan fungsi trigonometri itu ada beberapa konsep pendukung yang harus dipahami kembali, yaitu yang pertama limit tahingga. Jadi konsep limit tahingga anakku sekalian harus menguasai kembali. Kemudian yang kedua limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri yang mana itu? Nah, ini ya. Oke, limit x menuju 0 sin x per x itu 1. Kemudian limit x menuju 0 kebalikannya x per sin x juga 1. Kemudian limit x menuju 0 tangen x per x juga 1. Kemudian limit x menuju 0 x per tangen x sama dengan 1. Nah, inilah konsep limit fungsi trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Yang pertama, hitunglah limit x menuju tak berhingga x kali sin seper x ya. Oke. Sekarang kita jawab ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita memisalkan ya, atau mengandaikan. Misal U atau huruf apa saja itu seper X ya. Jadi ini ya, ini kita misalkan sebagai U. Karena U sama dengan seper X, maka kita dapat persamaan baru yaitu X sama dengan seper U ya. Kita kali silang ini ya, tukar. Nah, kemudian berikutnya karena ini lagi ya, x menuju tak berhingga ya. Karena x menuju tak berhingga, maka pastilah U itu menuju ya, maka pastilah U menuju 0 ya. Dulu ya. Ya, maka pastilah U itu menuju 0 ya. Oke, kita sudah lakukan langkah pertama ya, pemisalan. Nah, sekarang kita selesaikan limit x menuju tak berhingga x kali sin seper x. Nah, oke, sekarang kita substitusi pemisalannya ya. Berarti limit U ya, U menuju 0 ya. Sebuah variabel x diganti dengan ini seper U ya. Jadi seper U kali sin seper x itu sama dengan U, berarti sin U. Oke. Nah, kita kalikan. Jadi limit U menuju 0 1 kali sin U berarti sin U per U ya. Nah, berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri ya, yang tadi yang itu yang x menuju 0 ya, limit yaitu sin x per x itu sama dengan 1 ya. Ini tolong diingat ya, ini rumus limit fungsi trigonometri ya, berarti ini sama dengan 1 ya. Oke, itulah pembahasan soal yang pertama. Jadi jawabannya 1. Oke, sekarang kita melangkah ke contoh soal yang kedua. Nah, hitunglah limit x menuju 0, x menuju tak berhingga sin seper x per x kali 1 kurang cos 2 per x. Ya, oke, jadi kita jawab. Jadi langkahnya sama ya. Yang pertama kita misalkan, iya,
Karena kebiasaan kita misalkan saja U sama dengan 1/X. Nah, berarti kita dapat X itu pasti sama dengan 1/U ya. Kita kali silan. Karena ini X menuju tak berhingga, sini diketahui X menuju tak berhingga, maka pastilah U juga menuju 0. Ya kan? Oke, pasti U menuju 0. Nah, setelah pemisalan kita langsung substitusi ya. Limit X menuju tak berhingga sin 1/2, maaf ya, sin 1/X ya, jadi sin kita hapus dulu. Jadi sin 1/X di sini ya. Ya, sin 1/X X kali 1 kurang kosinus 2/X ya. Oke. Sama dengan, nah sekarang kita ganti ya, substitusi limit U menuju 0 sin U per X itu berarti 1/U ya, ini ya. Oke, X itu sama dengan 1/U. Kemudian kali 1 kurang kosinus 2/X itu artinya 2U ya kan. Oke, karena sekarang kita sederhanakan di sini ya. Limit U menuju 0 ya, ini sin U per 1/U itu berarti U kali sin U per 1 kurang kosinus 2U. Iya. Nah, sekarang langkah selanjutnya, nah ini ingat identitas trigonometri. Ini cos 2U kita sederhanakan ya. Berarti limit U menuju 0 U kali sin U per 1 kurang, masih ingat identitas trigonometri untuk kosinus 2U yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat U. Iya, ini dia ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di sini ya. Oke. Berarti kita sederhanakan sama dengan limit U menuju 0 U sin U per. Nah, ini perhatikan 1 kurang 1 0. Ya, berarti 0 ya. 1 ini kalau kurung berarti 1 dikali dengan min 2 berarti positif. Berarti sisa 2 sin kuadrat U. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Limit U menuju 0. Nah, perhatikan ini kan sin kuadrat, ini sin. Berarti ini kan sisa habis ya. Ini masih ada 1. Berarti sisa U per 2 sin U. Nah, lanjut sama dengan ini konstanta 1/2 bisa kita kedepankan ya menggunakan sifat logaritma. 1/2 kali limit U menuju 0 U per sin U. Nah, sama dengan ini sudah sama dengan rumus ya, rumus trigonometri U per sin U berarti ini hasilnya 1. Berarti kita dapat 1/2 kali 1 berarti sama dengan 1/2 ya. Oke, jadi inilah pembahasan soal yang kedua, yaitu 1/2 ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini ya. Tentukan limit X menuju tak berhingga ya. 2X kotangen 2/X dikurang 3 kotangen 2/X per 5X pangkat 2 kurang 2X. Oke, kita jawab ya.
Jadi ini cara menjawabnya, bisa kita misalkan terlebih dahulu, kemudian bisa juga kita kesederhanakan bentuknya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita perhatikan. Jadi, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Limit X menuju tak berhingga 2X kali kotangan 2 per X kurang 3 kotangan 2 per X per ya 5X pangkat 2 kurang 2X ya. Boleh kita sederhanakan dulu ya. Nah, perhatikan ini kotangan 2X, ini juga kotangan 2X. Berarti kita bisa gunakan sifat distributif ya. Perkalian. Berarti limit X menuju tak berhingga 2X kurang 3. Oke, kita bisa gunakan sifat ini, yaitu kali kotangan 2 per X per. Nah, yang dibawa juga kan ini X pangkat 2, ini X. Jadi bisa kita gunakan sifat distributif, yaitu 5X kurang 2 kali X ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, kita bisa gunakan sifat logaritma, kita pisahkan ya. Oke, yang fungsi pecahan ini kita pisah dengan ini. Jadi kita dapat limit X menuju tak berhingga 2X kurang 3 per 5X kurang 2. Iya. Ya kan? Kali limit X menuju tak berhingga kotangan 2 per X per X ya. Nah, jadi sini ada 2 ya. Nah, ini limit tak berhingga ini. Ya. Masih ingat konsep limit tak berhingga untuk menyelesaikannya? Yaitu kalau pangkatnya sama, ini fungsi pecahan, berarti kita ambil koefisiennya ya. Ini kan pangkatnya 1, ini juga 1, berarti kita dapat ambil 2 per 5 kali limit X menuju tak berhingga kotangan 2 per X ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini sama dengan, nah, oke, sama dengan 2 per 5 ya. Nah, karena sekarang tinggal kita selesaikan ini ya, fungsi trigonometrinya ya, bisa kita misalkan ya. Jadi kita misalkan lagi boleh. Misal U sama dengan 1 per X. Nah, dengan proses kali silang, maka bisa kita dapat X sama dengan 1 per U. Ya. Karena X ya di sini menuju tak berhingga, iya, X menuju tak berhingga, maka pastilah U itu menuju 0. Ya. Nah, sekarang kita substitusi ya. Sama dengan 2 per 5 ya, kali limit U menuju 0 ya, diganti, kemudian kotangan, karena di sini 2 per X, berarti di sini kita dapat 2U ya, karena X itu sama dengan 1 per U. Oke, kemudian per U ya. Nah, sekarang lanjut sama dengan 2 per 5 limit U menuju 0. Nah, ini perhatikan rumus kebalikan fungsi trigonometri ya, yaitu kotangan alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa ya. Ini rumus kebalikannya. Nah, kita gunakan di sini. Berarti kita dapat 1 per tangen 2U per lagi U. Iya, ya kan? Nah, berarti kita dapat sama dengan 2 per 5 kali limit U menuju 0. Ini kali dibagi ya, 1 per tangen 2U dibagi U, itu hasilnya U per, iya, tangen 2U. Oke. Sekarang sama dengan 2 per 5. Kita selesaikan ini, yaitu limit U menuju 0 U per tangen 2U. Iya, kita mau selesaikan ya. Kita ingat rumus limit fungsi trigonometri, yaitu limit X menuju 0 X per, nah ini ya, tangen X itu sama dengan 1. Berarti X di sini, koefisien di sini dengan di sini harus 1. Nah, sementara di soal kita koefisiennya ini 2, di sini 1. Nah, berarti kita harus samakan ya, menggunakan teknik seperti ini.
ambil koefisiennya ini 2 ya, jadi tulis kali 2/2 ya, itu ya, itu triknya. Nah sekarang kita selesaikan 2/5 limit U menuju 0. Nah ini kita kali 2 kali U berarti 2U per tangen 2U kali, karena ini sudah kita kali dengan ini berarti di sini sisa 1/2 ya kan. Nah berarti kita dapat 2/5 kali nilainya ini ya berdasarkan definisi atau rumus ini ya, berarti 1, berarti kita dapat 1 kali 1/2 sama dengan jadi 2/5 kali 1 kali 1/2 itu hasilnya 1/5. Oke. Nah inilah jawaban soal yang ketiga ya. Oke lah anak-anakku sekalian, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.